maaf pada karena memang kondisinya ya jadi informasi selalu tertinggal saja ya. Jadi saya kalau di jurusan juga selalu didampingi yang muda-muda gitu ya, sudah mulai seperti itu. Ini alhamdulillah ini ada Bu Riana ya. Terima kasih Bu Riana ya, yang selalu sabar mengawal ya. Ya, senang hati, Prof. Baik. Eh, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, jadi begini ya, eh, sebetulnya sama saja ya, itu apa lintasan filsafat itu ya diampu oleh oleh siapa gitu ya. Itu sebetulnya kan trigger untuk kita semuanya ya, untuk diri kita masing-masing kan begitu. Istilahnya kalau di S3 filsafat itu kan kalau saya mengambil mengambil disertasi itu kan di sana kan mengambil ketokohan, tokoh gitu ya. Dan itu kita bisa milih tokoh tetapi endingnya tuh nggak bisa milih pembicaraan. Semua terkena gitu ya. Jadi mahasiswa S3 yang filsafat itu kalau mau bikin disertasi itu bisa mengambil tokoh mulai dari Socrates boleh ya, Plato bisa ya, Aristoteles bisa, terus sampai nah saya ngambil Immanuel Kant gitu ceritanya kan seperti itu, sampai yang ke sini ya Auguste Comte juga bisa ya. Ya. Terus sampai yang kontemporer ya, yang termasuk yang kategori filsafat kritis ya boleh ya bisa begitu. Tapi karena sifatnya itu lebih cair daripada air gitu ya. Di, dipegang sini ya bergetar di sana, dipegang sana ya bergetar di sini kan seperti itu. Ya. Baik. Oleh karena itu, ini sebetulnya ada dua perkara yang akan saya jelaskan ya secara apa keseluruhan. Yang pertama tentang isomorfisme ya. Isomorfisme. Morfisme ya dari bahasa Yunani ya. Artinya juga forma, ya, bentuk gitu. Ya. Jadi isomorfisme dunia-dunia ya, antar dunia satu dengan dunia yang lain. Yang kedua contohnya, ya, gitu. Contohnya nanti isomorfisme di dalam pendidikan. Mungkin ini asing ya di dalam telaah filsafat juga jarang ditemukan atau tidak. Karena ini terus terang yang bersifat metafisik ya tersembunyi begitu. Kalau nggak digali nggak akan ketemu kan begitu. Nah, isomorfisme sendiri itu kalau secara harfiah itu kan pemetaan ya antar dua himpunan. Kalau matematika himpunan satu, himpunan dua pemetaan. Gitu. Nah, ada dicari kesamaan bentuknya, kesamaan bentuk dan juga ada kesamaan substansinya. Nah, dalam pembicaraan awam ya atau ya mungkin lebih awam sedikit itu di dalamnya mengandung kesebangunan kan begitu. Kesebangunan apa, isomorfisme apa, yaitu isomorfisme dunia. Dunia itu apa? Dunia itu strukturnya. Struktur itu apa? Struktur dunia itu apa? Kembali kepada definisi awal saya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu semuanya, tolong uh, ini betul-betul diperhatikan ya, dikondisikan ya. Dikondisikan, diperhatikan, dan kalau perlu mungkin bisa membuat rekaman sendiri-sendiri boleh gitu ya. Kemudian lingkungan persekitaran kalau bisa karena ini malam hari agak lebih
fokus begitu, dikondisikan supaya betul-betul mari kita berpikir. Di sini kan kita mau memikirkannya kan seperti itu. Jadi perhatian supaya terfokus ya kan begitu. Jadi kendala-kendala yang ada di sekitar kita tolong dikondisikan supaya Bapak Ibu bisa fokus begitu. Misalnya pintu yang terbuka sehingga angin itu ya masuk dengan deras ya, bisalah di pintu dibuka ditutup sedikit kan begitu. Misalnya seperti itu ya, contoh-contohnya seperti itu. Atau pintu terbuka sehingga suara luar masuk misalnya seperti itu ya, silakan. Sekali lagi karena perhatian itu adalah awal dari kesadaran. Ya, kesadaran kemudian awal daripada pengetahuan. Ya, sesuai dengan yang dikembangkan oleh Husserl di dalam fenomenologi, gitu. Maka supaya kita bisa melakukan abstraksi atau reduksi, ya Bapak Ibu itu sekarang ketemu dengan saya, dengan Bu Riana, memilih bertatap muka bertemu seperti ini, itu artinya memilih, ya, mengabstraksi. Ya, dari terpilih yang terabstraksi ini menjadi teridealisasi. Teridealisasi itu adalah semua yang dilakukan di dalam pikiran itu arahnya adalah teridealisasi. Atau kalau bahasa awamnya ya memperoleh kesimpulan. Begitu saja gitu ya. Kesimpulan apa daripada apa yang kita bicarakan. Maka syaratnya ialah perhatian. Sekali lagi, mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang bersama-sama akan kita pikirkan. Jadi kalau ada istilah sama dan sebangun, ya sama dan sebangun, dua lingkaran, ya dua lingkaran, ya atau dua roda mobil itu ya, itu roda-roda mobil mungkin yang depan sama dengan yang depan itu ya sama besarnya. Yang belakang dengan yang belakang juga sama besarnya. Mungkin kalau depan sama belakang mungkin agak beda gitu ya ukurannya. Nah, yang belakang, yang depan, roda depan dan roda depan kiri dan kanan itu boleh dikatakan sebagai sama dan sebangun. Tapi itu kan contoh Bapak Ibu. Ya, dalam contoh ya tidak akan pernah terjadi absolutnya gitu ya. Hanya gitu, hanya menuju ya kepada keadaan sama dan sebangun. Tapi sama dan sebangun sendiri di dalam realita itu tidak ada. Karena di dalam realita itu tidak ada hal yang sama. Kan begitu. Nah, juga berarti tidak ada hal yang sebangun. Misalnya lingkaran tutup gelas ya berupa lingkaran, kemudian tutup roti juga berupa lingkaran, lingkaran kecil dan lingkaran besar. Ya, kita lihat apakah dikatakan secara awam, oh ini sebangun ini. Ya. Ini sebangun sama-sama lingkaran, yang satu kecil, yang satu besar. Nah, tapi dalam realita kalau kita teliti, maka yang kita katakan tutup gelas itu adalah lingkaran itu tidak benar-benar lingkaran. Tutup roti yang kita katakan lingkaran juga tidak benar-benar lingkaran. Tidak. Jadi itu hanya sekedar contoh. Dan contoh, semua contoh itu adalah cacat. Ya, tidak ada yang sempurna. Dan yang sempurna itu ideal itu adalah hanya ada di dalam pikiran atau pengandaian atau kuasa Tuhan. Nah, di sini dunia yang isomorfis itu apa? Ya, kembali lagi bahwa filsafat adalah olah pikir, maka isomorfisme adalah sebetulnya adalah dunia pikiran. Kan begitu ya, dunia pikiran. Nah, mari kita akan cek lagi gitu. Pak Sabarudin, halo. Ya. Iya, Prof. Ya, Pak Sabarudin kemarin datang ke Jogja ya, Pak ya? Iya, Prof. Oke, datang ke Jogja. Jadi Bapak Ibu juga datang ke Jogja. Nah, artinya saya juga mendengar kabar Bapak Ibu datang ke Jogja, kan begitu ya. Tapi karena saya lebih lebih milih istirahat ya di rumah ya,
Dalam doa saja mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberi kelancaran begitu. Di semua pikiran kita ada keadaan berada di Jogja. Itu artinya kita punya kecurigaan bahwa pikiran kita itu ya ada sesuatu yang bisa dihubungkan. Jogja yang ada di pikiran saya, Jogja yang ada di pikiran Bu Riana, dan Jogja yang ada di pikiran Pak Sabarudin, itu bisa ditarik garis-garis-garis demikian semuanya. Gitu. Dan ternyata yang bisa kita tarik semacam itu tidak hanya Jogja saja. Ya, ibu kota Jepang itu di mana Pak Srianto? Tokyo, Prof. Betul. Sama dengan pikiran saya juga. Dan saya yakin kalau saya tanya pada Pak Yudi juga jawabannya Tokyo. Nah, itu lebih curiga lagi, gitu. Itu menunjukkan bahwa pikiran kita satu dengan yang lain itu adalah isomorfisme. Itu adalah sebangun, ya. Dan ternyata, ya, pikiran yang kita itu atau pikiran saya atau pikiran Pak Srianto itu ternyata sebangun dengan contohnya yang ada di muka bumi ini. Sebab di dalam pikiran Pak Srianto juga ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, jadi ada dua kutub, yaitu kutub yang ada dalam pikiran Pak Srianto dan kutub yang ada di realita di muka bumi sana. Nah, jadi pikiran kita itu isomorfis dengan dunia, isomorfis dengan global, isomorfis dengan Google Earth, ya kan begitu, isomorfis dengan alam semesta. Nah, sebetulnya itu persoalan manusia yang saya katakan sebagai menembus ruang dan waktu. Ya. Menembus ruang dan waktu itu apa? Menembus ruang dan waktu adalah memikirkannya. Ya. Sebenar-benar menembus ruang dan waktu adalah memikirkannya. Alatnya adalah bahasa. Maka ciri-ciri seseorang yang menembus ruang dan waktu adalah perubahan penggunaan diksi. Kan begitu. Perubahan penggunaan diksi. Kan begitu. Jadi ketika awal kuliah saya mengatakan dunia dibagi dua, yaitu dunia mitos dan dunia logos. Kan? Nah, jadi dunia mitos dan dunia logos itu di sana kita memahaminya. Di mana? Di dalam pikiran kita. Kan begitu ya. Mitos itu apa? Pikiran yang sedang tidak berpikir, kan begitu. Logos adalah keadaan dalam keadaan memikirkannya. Kemudian setelah kita berusaha untuk hidup, belajar, membaca, dan seterusnya, kita menembus ruang dan waktu. Bapak Ibu kenal dengan konsep filsafat. Di sini dikenalkan ada struktur dunia ada 4 yang berhierarki. Yaitu apa? Material, paling bawah, di atasnya formal, di atasnya normatif, dan di atasnya lagi paling atas adalah spiritual. Itu dunia, 4 dunia yang berisomorfisme gitu ya. Dengan dunia tadi yang terdiri dari 2 tadi ya yang telah bergeser itu. Kan seperti itu. Nah, material ya batu misalnya ya sebagai material, tapi sebetulnya batu sebagai material itu kan sebetulnya itulah harfiahnya kan secara metafisik yang namanya material itu adalah isinya kan seperti itu. Maka itu setara dengan keadaan mitos, keadaan yang tidak berpikir kan seperti itu. Nah, 4 struktur dunia itu ada di mana? Sekali lagi, karena ini filsafat adalah olah pikir. 4 struktur dunia itu sebenar-benarnya itu adalah pikiran kita. Kan seperti itu. Jadi pikiran kita yang bersifat material, pikiran kita yang bersifat formal, pikiran kita yang bersifat normatif, dan pikiran kita yang bersifat spiritual. Walaupun dikatakan spiritual, tapi itu domainnya domain pikiran gitu. Walaupun ini batu gitu, contoh, walaupun ini realita,
Tapi karena ini apa? Filsafat itu domainnya domain pikiran, kan begitu. Pikiran yang bersifat batu, pikiran yang bersifat spiritual, kan seperti itu. Nah, kemudian pergeseran melalui perjalanan sejarah pernah kita melihat gitu, terbelah menjadi dua, yaitu struktur mengalir terbelah menjadi dua, yaitu struktur rasional dan struktur empiris. Dunia dibagi menjadi dua, yaitu dunia empiris dan dunia rasional. Kan begitu. Walaupun rasional itu pikiran, walaupun empiris itu pikiran. Masing-masing punya tokohnya. Masing-masing punya tokohnya sesuai dengan zamannya. Jadi awal daripada filsafat klasik itu juga ada empiris, juga ada rasional. Ya, jangan zaman tengah juga ada empiris, ada rasional. Zaman modern juga ada empiris. Zaman sekarang kontemporer juga ada empiris, ada tokoh-tokohnya masing-masing, kan seperti itu. Kadang-kadang dibagi dua, kadang-kadang menjadi empat. Ketika kita memasuki ke dunianya revolusi, ya, ke dalam revolusi Kopernikus, ya, ke dalam revolusi Kopernikus dibagi dua lagi, yaitu heliosentris, ya, dan geosentris, berpusat di matahari atau berpusat di bumi, kan begitu. Nah, ramai itu, ya, bertengkar itu. Padahal sebetulnya kalau kita itu kembalikan refleksi di dalam pikiran kita, itu ada di dalam pikiran kita. Tergantung kita bagaimana memikirkannya. Kita mau memikirkan bahwa dunia ini atau apa alam semesta ini tuh berpusat pada bumi atau berpusat pada matahari, kan seperti itu. Izin, Prof. Ya, Artinya gini, Prof ya, pemahaman kita terhadap suatu hal itu berbeda-beda tergantung dari masing-masing sudut pandang orang itu, Prof lah. ya, Padahal ya, barangnya itu ya, sama, gitu ya. tepat sekali. Namun dalam perbedaan itu bagaimana kita akan menganyamnya Hmm. dengan semangat memperoleh suatu struktur yang komprehensif, yang holistik, kan begitu, ya, yang kemudian mampu nanti akan saya lanjutkan, ini belum sampai ke sana, ya, sampai kepada revolusi dari Auguste Comte yang mengatakan, wahai para filsuf, Anda itu hanya omong-omong saja, gitu. Kalau cuma omong-omong saja, mana hasilnya? Tidak ada. Mari kita kerja nyata. Nah, maka harus dirubah paradigmanya. Sekarang bukannya spiritual ada di atas, sekarang taruh saja spiritual di bawah. Ya. Kemudian di atas spiritual, jadi oleh Auguste Comte, dunia dibagi menjadi tiga. Paling bawah spiritual, di atasnya filsafat metafisik, dan di atasnya adalah scientific. Ya. Tapi karena kita berfilsafat, kita tidak berhenti untuk merefleksikan keadaan yang seperti apa ketika spiritual itu ada di atas, dan keadaan yang seperti apa ketika spiritual itu ada di bawah. Ketika spiritual itu ada di atas, dia adalah sebagai pedoman dan dia dijabarkan, dan itu arahnya dia turun ke bawah, kan begitu. Penjabaran itu bersifat analitik, kan begitu. Tapi ketika spiritual ada di bawah, dia sebagai landasan, ya, dia tuh dikembangkan dan dinaikkan arahnya ke atas. Contoh, ya, Pak Srianto pernah nggak membuat rumah? Sudah, Prof. Nah, ketika membuat rumah pernah nggak mengamati membuat pondasi? Iya, Prof. Pondasi di bawah pondasi itu apa? Pondasi di bawah pondasi. Ya, Itu kan tanah yang digali, Prof ya. gitu. Iya. Yang dimaksud di sini secara filsafat, pondasi di bawah pondasi itu adalah doa spiritual. Ya, maka orang bikin rumah macam-macam. Di kampung juga macam-macam. Ada yang doanya beda, ada yang tidak pakai doa. Ya,
Saya ketika bikin rumah dulu ngundang satu kampung, saya datang ke situ, ke Iya. lokasi pekarangan tempat akan saya bikin rumah. Hmm. Alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan barokah dan Amin. selamat gitu. Tetapi ada ya, bukan, tapi ada yang baru 5 tahun kemudian terpaksa harus pindah, gitu. Nah, Hmm. karena tidak sesuai, karena tidak cocok dengan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang bisa dimaknai, saya memaknainya bahwa spiritual yang ketika ada di bawah. Kan begitu. Nah, dinaikkan berarti artinya adalah dikonstruksi. Kan seperti itu. Nah, kalau begitu, apa salahnya? Dunia ada 3 menurut Auguste Comte. Di mana? Oh, di sana, di sana, di sana. Kok jauh di situ? Kita bisa bikin isomorfisme. Isomorfisme adalah sebenar-benar dunia yang ada 3 itu adalah di dalam pikiran kita. Kan seperti itu. Jadi secara filsafat kan, gitu, yang namanya otoriter. Ini pikiran loh ya, pikiran otoriter maksudnya pikiran tentang apa namanya toleransi, pikiran tentang demokrasi dan lain sebagainya itu ada di dalam pikiran kita masing-masing. Mengalir lagi, ya, mengalir lagi dunia dibagi menjadi 5. Ya. Yang di paling bawah arkaik, ya. Di atasnya itu tribal, di atasnya lagi tradisional, di atasnya lagi itu modern, di atasnya lagi power now. 5 lah ya. Oke. Arkaik itu apa? Diharfiahkan. Arfaik itu batu. Maka ada istilah arsitektur ya. Arkaik itu batu. Ya. Kemudian struktur dunia dibagi seperti itu. Berarti kalau begitu ada saatnya di mana manusia itu sebagai manusia batu. Kemudian di atasnya manusia tribal, di atasnya menjadi manusia tradisional, di atasnya menjadi manusia feodal, di atasnya menjadi manusia modern, dan di atasnya lagi menjadi manusia kontemporer atau power now. Gitu. Di mana itu manusia batu itu? Ya jangan dicari di tengah hutan, di puncak gunung dan lain sebagainya. Sebenar-benar itu pembagian dunia adalah dunia pikiran dan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Loh siapa? Ya kita, ya Anda. Loh kalau begitu yang namanya pikiran batu ketika Anda yang mestinya harus berpikir tetapi tidak memikirkannya. Kan begitu. Setara dengan dunia tadi di depan tadi, dunia mitos dan dunia logos. Artinya kalau saya mengatakan super ya, supernya mitos ini adalah manusia batu dan supernya logos adalah manusia kontemporer. Manusia kontemporer zaman sekarang tokohnya siapa ya? Donald Trump lah ya. Manusia kontemporer tokohnya ya Donald Trump itu. Setinggi-tinggi itu sudah menguasai teknologi, sudah menguasai dunia, sudah paling berkuasa, menguasai perdagangan sebagainya. Tapi ketika dia suatu ketika tidak memikirkannya, ya, ya, bahkan sudah profesor itu dan sebagainya, tapi suatu ketika terkena kasus pelecehan seksual, dia pada saat itu sedang tidak berpikir, ya, maka dia telah berubah menjadi manusia batu. Jadi manusia batu itu tidak harus dicari di tengah hutan. Di kampus-kampus sudah mulai banyak manusia batu. Kan begitu. Perusahaan itu, perusahaan sendiri tempat kerja di demo, tutuplah perusahaan. Tutuplah perusahaan. Tutup betul. Perusahaan itu jaminan mengirim barang produksi kok minta ditutup dan mogok. Ya tutup betul. Setelah ditutup betul, nangis demo minta dibuka lagi. Pada saat itu tergoda, dia tidak memikirkannya. Dalam keadaan tidak memikirkannya, di sana dunia sana tadi dikatakan mitos,
Di sini dikatakan arkaik, manusia batu. Jadi untuk menjadi dari manusia batu, manusia tribal, manusia tradisional itu dynamic, naik turun, interaksi seperti itu, kan seperti itu. Jadi izin Prof, yang Ya, membuat kita menjadi masuk ke dalam tiga dunia itu tergantung dari pikiran kita, Prof ya. Kita iya, maunya jadi apa itu, walaupun tanpa kita sadari, kita sudah mengarah ke sana seperti i- itu. iya kan gitu. Hmm. Nah, kemudian ada lagi metode saintifik, metode saintifik, gitu. Metode saintifik yang pertama itu apa? Mengamati. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, mencoba. Yang keempat, apa? Mengasosiasi. Dan yang kelima, mengomunikasikan. Nah, sama. Mengamati itu di mana? Pikiran kita yang akan mengamati. Kemudian menanya, pikiran kita yang akan bertanya. Kan gitu kan? Pikiran kita yang akan bertanya. Kemudian mencoba, pikiran kita yang akan mencoba. Nah, kalau kita tidak pikirkan, bagaimana akan terjadi semuanya itu? Coba Bapak Ibu semuanya, saya ingin tanya. Di dalam metode saintifik itu, ya, di dalam metode saintifik itu, ada langkah kedua yaitu menanya. Siapa yang bertanya Bapak Ibu? Siswa atau guru? Siswa, Prof. Ya, Siswa, Prof. siswa ya. Itu kan maunya guru. Ya, padahal kalau nggak ada apa-apa, siswa disuruh bertanya, ngapain dia bertanya? Ya, ya kalau menurut siswa ya gurunya lah yang bertanya dulu ya. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Bapak Ibu, ada yang di belakangnya di ruang Bapak Ibu itu ada ya AC. Oke, ada Pak Srianto AC ya. Oke. Itu contoh. Saya ambil ini praktek metode saintifik gitu. Ada AC. Oke. Sekarang pengamatan itu bisa melalui penglihatan, bisa melalui pendengaran, bisa melalui panca indera. Itu pengamatan. Namanya mengamati itu segitu. Tidak harus pakai mata gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang punya aset, tolong ya. Jangan dilihat AC-nya, jangan dilihat dulu AC-nya. Ya. Jangan dilihat juga remote-nya. Jangan dilihat. Sekarang dirasakan dulu, diamati dulu ya. Kira-kira suhunya berapa? Ya. Kira-kira suhunya berapa? Nah, sekarang saya bertanya, saya sebagai guru saya bertanya kepada Pak Srianto. Jangan lihat AC-nya, jangan lihat remote-nya. Pak Srianto, itu kira-kira suhunya berapa, Pak? 17 derajat, Prof. 17 derajat. Baik. 17 derajat yang diutarakan oleh Pak Srianto itu sebetulnya adalah hipotesis. Hmm. Itu adalah hipotesis. Perkiraan sementara. Itulah hipotesis itu lahir karena ditanya oleh gurunya. Maka anak-anak, mari kita melakukan percobaan. Maka Pak Srianto, mari kita melakukan percobaan. Ayo kita coba amatilah remote-nya. Amatilah AC-nya. Berapa, Pak? Suhunya di situ. 17, Prof. Wah, berarti hipotesisnya diterima. Bahwa suhu ruang sama dengan 17, setelah dicoba-coba ternyata terbukti. Berarti hipotesisnya diterima. Itulah asosiasinya. Setelah diterima, maka Pak Srianto lapor pada gurunya. Menyampaikan kepada siswanya. Ditulis di dalam buku dan lain sebagainya. Itu namanya dikomunikasikan. Jadi sebenar-benar langkah kedua daripada metode saintifik yaitu menanya
sebenar-benar menanya itu sebetulnya aslinya di sono itu bukan menanya, di sono aslinya adalah hipotesis. Satu-satunya di dunia metode saintifik yang langkah kedua adalah menanya ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya semuanya M menanya. Nah, ini gitu. Coba sekarang Bapak Ibu bisa cek nanti di internet metode saintifik. Semuanya pasti mengandung hipotesis. Satu-satunya di Indonesia. Itulah sebabnya kebingungan itulah. Sampai sekarang ternyata Bapak Ibu juga bingung. Bapak Ibu juga konsepnya tidak jelas. Yang bertanya tadi siswanya atau gurunya. Kan begitu kan? Nah, ya kalau siswanya bertanya kepada gurunya seperti itu akan menghasilkan apa? Maka tidak akan berjalanlah yang namanya metode saintifik. Kan begitu. Oke, metode saintifik ada 5. Ada di mana? Di dalam pikiran kita. Ya, ada di dalam pikiran kita. Kan begitu. Nah, kemudian ketemulah filsafat. Dalam filsafat ada 3 pilar. Dunia dibagi menjadi 3 pilar. Pilar ontologi, pilar epistemologi, dan pilar aksiologi. Pilar-pilar itu ada di mana? Tengok kiri, tengok kanan. Bingung dia, cari kemana. Sebenar-benar pilar itu ada di dalam pikiran kita. Kan begitu. Nah, sekarang kita yang berfilsafat. Gitu? Kita yang berfilsafat. Maka ontologi itu sebetulnya tidak bisa dipisah dengan epistemologi, dan epistemologi tidak bisa dipisah dengan aksiologi. Kan begitu. Nah, jadi ini hitam yang saya pegang ini apa? Kelihatan nggak? Ya. MOS. MOS, ya. MOS. Ya. MOS. MOS itu dipegang, tidak dipegang, dilihat, tidak dilihat, gitu. Dipakai, tidak dipakai, tetaplah ada di situ. Kan begitu. Artinya apa? Hakikatnya itu sebetulnya ada. Ontologinya itu sebetulnya ada. Bagi yang berpikir, maka hakikat MOS itu tidak bisa dipisah dengan epistemologinya. Kenapa? Hakikat MOS itu akan ada kalau kita sadari. Setelah kita sadari bahwa di situ ada MOS, baru kita memikirkannya. Menyadari, jangankan sampai memikirkan. Menyadari saja itu sudah masuk epistemologi. Menyadari saja itu sudah masuk epistemologi, jangankan memikirkannya. Jadi ontologi tidak akan muncul kalau tidak ada epistemologi. Kan begitu. Sebaliknya epistemologi akan muncul dengan sendirinya ketika ontologi dimunculkan. Loh, untuk apa? Ya, untuk apa? Nah, pertanyaan untuk apa nanti akan dijelaskan di sana. Bahwa semua ciptaan Tuhan itu bertujuan. Gitu? Itulah sebenar-benar aksiologi. Kan begitu. Maka perjalanan ini sampailah kepada karya monumental Immanuel Kant. Yang Bapak Ibu saya review itu sebetulnya hanya sampulnya dulu. Belum sampai kepada pendahuluan, apalagi sampai kepada substansinya. Kan begitu. Nah, ini saya menerangkan ini nanti, yang saya terangkan ini mungkin tidak cukup sekali, besok lagi ditambah berikutnya, dalam rangka supaya Bapak Ibu bisa memperbaiki tugas itu, supaya lebih
bermakna lagi, kan begitu. Ya. Nah, apa di sana? Dunia dibagi tiga. Apa? Satu, the critic of poor reason. Yang kedua, di atasnya, ya. Yang paling bawah the critic of poor reason, di atasnya the critic of practical reason, dan di atasnya lagi adalah the critic of judgment. Judgment. Kan begitu. The critic of judgment. Jadi yang saya pegang ini apa Bapak Ibu? Korek api, Prof. Korek api. Ya, baik. Ini korek api Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu setuju ya? Bapak Ibu menjawab itu tadi, ya, itu adalah sebuah judgment. Maka sebenar-benar judgment itu adalah pikiran yang paling tinggi. Kan gitu kan? Pikiran yang paling tinggi. Sebelum saya terangkan di sini, nanti sepanjang lebar, kalau diteruskan sampai ke taksonomi belum. Maka judgment-nya Immanuel Kant itu berubah. Diksi di dalam taksonomi belum menjadi evaluasi. Jadi Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa ini adalah korek api karena sudah mengevaluasi. Itu yang dikatakan judgment oleh Immanuel Kant 400 tahun yang lalu. Dikatakan zaman kontemporer evaluasi. Kenapa berbeda? Berbeda diksi karena menembus ruang dan waktu. Ciri-ciri orang cerdas mampu menembus ruang dan waktu, kan begitu. Nah, Pak Srianto tadi mengatakan ini adalah korek api. Itu yang namanya judgment bersifat subjektif tetapi murni. Itu yang dicari. Jawaban itu yang dicari, yaitu pure judgment. Judgment itu pembenaran. Pembenaran yang murni, pure judgment. Tapi karena dijawab oleh Pak Srianto sendiri tadi, maka jawaban Pak Srianto bersifat subjektif. Maka di dalam bukunya Immanuel Kant yang ketiga dikatakan sebagai pure subjective judgment. Kan begitu. Nah, maka sebenar-benar pure subjective judgment itu dasarnya adalah panca indera. Alatnya panca indera. Dasarnya realita, alatnya panca indera. Diksi yang Bapak Ibu keluarkan untuk menggambarkan yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu dengar dengan panca indera, itulah yang disebut dengan judgment yang bersifat subjektif, yang bersifat murni. Dan itu dalam bukunya Immanuel Kant disebut sebagai judgment yang bersifat kesepakatan atau pembenaran atau agreeable. Kan begitu. Nah, masih ada lagi. Ya, masih ada lagi. Atau judgment-judgment yang lain. Ini korek api ini kalau saya nyalakan di sini sekarang di tengah-tengah misalnya di sekitar saya misalnya ada bensin misalnya begitu, saya nyalakan, baik atau tidak Bapak? Tidak baik, Prof. Tidak baik kan? Nah, Bapak Ibu mengatakan tidak baik. Beda loh Pak, ketika Bapak Ibu menjawab korek api tadi. Itu sudah objek yang beda. Makanya sekali lagi, Bapak Ibu perlu fokus dan konsentrasi mengikuti keterangan saya. Bapak Ibu mengatakan baik tadi itu adalah nilai etik. Yaitu nilai moral. Moral. Ya, nilai-nilai moral itu kaitannya dengan baik atau buruk.
tentu yang dicari adalah yang baik. Kan begitu. Nah, ketika Bapak Ibu tadi mengatakan menjawab baik, itu adalah sebuah judgment. Itu adalah sebuah judgment. Iya. Tetapi ya, karena ini moral etik dan Bapak Ibu berdasarkan pengalaman tadi, ya, bahwa ketika di dekat bensin saya menyalakan korek api, semuanya bercara begitu, maka ini bersifat objektif. Beda dengan tadi, ya, berdasarkan panca indera itu bersifat subjektif. Tapi kalau korek api dekat bensin saya nyalakan, kan tidak baik. Itu bersifat objektif. Tetapi spontan, asli itu dikatakan pure, asli, gitu loh Pak. Nah kan begitu. Nah, dua lagi Bapak yang ada di sana, yaitu tentang keindahan dan keagungan atau kebajikan, kan begitu. Nah, apa yang disebut dengan indah atau lah cantik begitulah ya, indah atau cantik itu bolehlah. Apa yang disebut? Bagaimana kita mengatakan indah atau cantik kan seperti itu? Bapak Ibu dulu, yang bapak-bapak ini ya, ketika ya punya istri pertama kali yang baru itu, Bapak Ibu merasa istrinya cantik ya? Ya cantik toh? Oh iya, Prof. semua suami mengatakan bahwa istrinya adalah cantik. Sekarang pertanyaannya ya, itu adalah sebuah judgement. Bapak mengatakan istrinya cantik, itu adalah sebuah judgement. Apa unsurnya? Kok bisa sampai Bapak Ibu menyatakan sebagai cantik daripada istri masing-masing? Dan itu sebuah judgement. Apa unsurnya? Ada dua unsur Bapak Ibu. Ya. Fisik. Satu unsur imajinasi dan yang kedua adalah unsur kebebasan atau free. Jadi orang itu ngomong cantik di dalam hati maupun diucapkan itu adalah kebebasan. Kalau orang itu di bawah tekanan pistol, ya dia tidak akan bisa ngomong cantik. Gitu? Ini bapak-bapak yang didampingi oleh istrinya melihat televisi, bintang film yang cantik, nggak berani ngomong cantik dia. Enggak, Prof. Oh berani? Oh ya berarti. berarti sudah chemistry ya. Suami dan istri ya itulah maksudnya, gitu. Wah itu, nah begitu. Tapi ada sebagian istri yang enggak, oh cemburu ya, marah-marah, bapak itu, sini pak, ya gue gampar pak. Oh, lihat orang cantik-cantik istrinya nggak pernah dipuji-puji, orang lain dipuji-puji. Nah, jadi ya beauty, beauty itu adalah bersifat subjektif tapi universal. Nah, ya. Bersifat subjektif tapi universal. Itulah sebuah judgement. Jangan dikira. Dan hanya orang-orang cerdas loh yang bisa membuat judgement seperti itu. Karena judgement adalah pikiran paling tinggi. Kan seperti itu. Juga tentang kebajikan atau tentang keagungan. Seorang pemimpin dianggap agung, dianggap bijak dan sebagainya. Nah, kalau Indonesia kan sebetulnya bangsa Indonesia kan bangsa yang sakit. Karena 350 tahun dijajah Belanda. Maka mendefinisikan keagungan itu ada perbedaan dengan yang sehat-sehat, yang wajar-wajar begitu.
Maka keagungan itu, ya, dan ini diakui di dalam karya Immanuel Kant itu sebagai suatu judgment mengandung rasa takut, khawatir. Jadi pemimpin yang dihormati, yang diagungkan di Indonesia itu adalah pemimpin yang mengkhawatirkan atau yang menakutkan dalam tanda petik, mengandung unsur ada rasa takutnya. Maka ketika pemimpin itu turun ke bawah, menyatu dengan rakyat, kemudian dihilangkan rasa takutnya, maka dia akan menjadi bahan bully. Tahu sebabnya? Itulah ramai di medsos sekarang. Kenapa seorang pemimpin dibully? Karena dilepaskanlah rasa takut. Kan begitu. Iya. Karena dilepaskanlah rasa takut itu. Kan begitu. Sehingga siapapun tidak merasa takut untuk membuli. Kan begitu. Walaupun dia seorang pemimpin. Kan begitu. Nah, makanya diakui oleh Immanuel Kant itu. Ya. Diakui oleh Immanuel Kant bahwa the beautiful and the sublime, suatu keagungan itu, itu sebuah judgment yang bersifat universal. Tapi ada perbedaan antara beautiful dan sublime, yaitu kalau beautiful itu subjektif, universal judgment, sedangkan sublim atau sebagai suatu keagungan itu mengandung unsur rasa, rasa dalam tanda petik mengkhawatirkan, rasa takut, ya, hormat karena ada rasa takut, seperti itu, kan begitu. Nah, itu karena apa? Biasanya memang di sana dijelaskan didominasi oleh masyarakat-masyarakat yang, ya, terkarakterisasi kuatnya politik di situ. Kan seperti itu. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, itu secara ringkas saya melompat, ya. Secara ringkas saya melompat dari dari dunia-dunia yang isomorfis, yang sebangun satu dengan yang lainnya, sampai kepada 3 buku yang mewakili dunia dari Immanuel Kant. The Critique of Pure Reason, The Critique of Practical Reason, dan The Critique of Judgment. Kan begitu. The Critique of Judgment. Kenapa tidak dikatakan The Critique of Pure Judgment dan The Critique of Practical Judgment? Kenapa? Kira-kira. Kenapa kira-kira? Ya. Ya. Nanti akan dijelaskan, akan menjadi jelas dengan sendirinya walaupun tidak dijelaskan, kan begitu, ya. The Critique of Pure Reason itu pemetaan, ya. Dia adalah metafisik daripada pikiran. Dia itu adalah mempelajari di sebalik pikiran itu terjadi apa. Gitu. Nah, jadi yang namanya deep learning itu sebetulnya sudah dikembangkan oleh Immanuel Kant. Bahkan, ya, sudah dipraktekkan oleh Socrates, gitu. Kan begitu secara filsafat. Nah, kemudian kan dia kalau sudah selesai kan duduk di situ saja, ya sudah. Oh, ya, kritik, yang namanya the kritik itu adalah mencari. Pure itu adalah yang murni. Reason adalah pikiran murni, pikiran yang tidak bohong. Itu maksudnya. Kan gitu kan? Oke. Kemudian Immanuel Kant perlu melengkapi dengan the critique of practical reason. The critique of practical reason itu apa, Pak? Silakan bisa dibuka di bukunya, dibuka. Ya, dibuka. The critique of practical reason itu apa isinya? Moral ya, Prof. Ya, misalnya adalah metafisik daripada nilai-nilai moral.
Kewajiban. Metafisik itu apa? Di sebalik nilai-nilai moral itu ada apa sebetulnya? Kan seperti itu kan. Nah, cuma apa bedanya sekarang? Critic of pure reason dan the critic of practical reason itu apa bedanya? Bedanya ialah kalau the critic of practical reason itu ya pengetahuan atau pikiran setelah mengetahui pikiran itu murni kemudian membangkitkan dorongan menghasilkan kehendak kan begitu ya akan menghasilkan kehendak gitu untuk apa? Untuk bertindak. Bertindak apa? Mencari kebaikan. Setelah mengetahui pikiran murni. Jadi maksudnya Immanuel Kant itu dalam The Critique of Reason itu setelah digelar ke sana semuanya dijelaskan ini loh pikiran murni, pikiran yang tidak bohong itu seperti ini. Nah setelah tahu selesai ya sudah. Tapi kan tidak berhenti di situ saja. Immanuel Kant ingin gitu, supaya itu sebagai investasi. Gimana coba? Mestinya yang diharapkan oleh Immanuel Kant adalah setelah kita mengetahui, oh ini pikiran-pikiran yang murni yang tidak bohong ini, maka gitu, akan menimbulkan motivasi untuk menggerakkan kehendak untuk mencari kebaikan. Maka ditampunglah di The Critique of Practical Reason. Gitu. Nah begitu. Nah ini ada sesuatu yang menarik ya. Ada sesuatu menarik yang disampaikan oleh Immanuel Kant itu ya. Bahwa manusia ya akan memperoleh kesempatan memperoleh kebenaran yang lebih tinggi kalau dia di dalam kerangka atau di dalam kendaraannya nilai-nilai moral. Ya. Kalau dia dalam kerangka melalui pendekatan nilai-nilai moral, maka dia akan memperoleh kebenaran, akan ada jaminan memperoleh kebenaran yang lebih tinggi. Jadi ini kiranya ya pembenaran ya kenapa gitu, orang kemudian zaman sekarang ya kadang-kadang menjual nilai moral berdagang nilai moral kan begitu untuk menggiring orang gitu. Nah tapi kemudian untuk kepentingannya sendiri. Tapi dikatakan oleh Immanuel Kant kalau seseorang itu kemudian bekerja kemudian hanya dari sisi kepentingan sendiri, maka dia sebenar-benar orang yang tidak bertanggung jawab. Kan begitu. Dikatakan seperti itu, gitu. Ya. Dikatakan seperti itu. Ya, maka dia adalah betul-betul orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, tujuan dari buku The Critique of Practical Reason itu beda dengan The Critique of Reason. Kalau The Critique of Reason memetakan dan untuk mengetahui kebenaran pikiran yang murni, tapi kalau The Critique of Practical Reason itu tujuannya adalah untuk memperoleh kebaikan, untuk memperoleh kebaikan. Nah, memang kemudian ya ada di sana lahir postulat-postulat atau dalil-dalil yang disebut sebagai kebaikan tertinggi. Diakui oleh Immanuel Kant ya, bahwa sebenar-benar kebaikan tertinggi itu adalah Tuhan. Begitu. Dan nilai-nilai spiritualnya. Kan begitu. Itu sebagai suatu kebaikan tertinggi. Tuhan dan juga nilai keabadiannya ya menjadi suatu kebaikan tertinggi atau dikatakan sebagai summum bonum. Nah, oleh karena itu di dalam The Critique of Practical Reason dikembangkan suatu cara
Sepertinya sinyal Bapak Ibu. Iya, Dengan profesor kayaknya ada gangguan ya. Bu Diana, Dalam. sorry Bu ya, saya perjalanan kemarin dari itu kondisi badan agak kurang fit. Iya, nggak apa-apa Ibu. Semangat ya Bu. Batuk. Sehat-sehat Bu Eti. Ya, makasih. Ya Allah, masih lemas Pak sekali. Deska itu masih dalam perjalanan, Bu. Saya Oh, hubungi. Iya, oh ya? beliau baru pulang hari ini. Oh, Masya Allah. Tadi Semangat ya. centang satu udah centang dua Pak Sabar, tapi belum balas beliau. Nje. Kemarin juga kami mendarat di Palembang dulu, baru ke Belitung dengan Bu Marini. Ya, tadi Bu Marini juga cerita. Jalan-jalannya puas ya Bu. Prof, tadi sinyal ya Prof, ngapunten. J Nje. terputus ya. Ampun Prof, jelas. Baik. Nah, ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi, gitu, itulah ya dasar-dasar daripada pendidikan lahirnya di The Critique of Practical Reason melalui doktrin daripada apa namanya metode, doctrine of method, ya. Kemudian ada analitik, ada juga dialektik. Nah, ini sebetulnya kita di dalam filsafat itu mengenal yang namanya apa neo ya. Kalau tokoh itu ada neo ya, atau ada neo Descartes, ada neo Plato, ada neo apa namanya Aristoteles, ada neo Kantian dan sebagainya. Dialektik juga begitu. Karena dialektik itu sudah dikembangkan sejak zaman Socrates, kemudian juga dikembangkan sejak zaman apa namanya René Descartes, kemudian dimunculkan lagi sejak zaman Immanuel Kant. Nah, kalau sekarang itu dengan metode tanya jawab, begitu kan? Itu kira-kira seperti itulah ya. Nah, jadi sebetulnya di dalam The Critique of Poor Reason penjabarannya poor ya, poor reason itu penjabarannya tidak melulu hanya doktrin daripada unsur-unsurnya atau elemen gitu. Tapi juga disinggung mengenai konsep ya ketuhanan, kebebasan dan juga keabadian. Yang dikatakan oleh Immanuel Kant itu tidak dapat dipikirkan. Itu sebagai suatu noumena. Tuhan itu sebagai noumena tidak bisa dipikirkan. Immanuel Kant itu mengakui seperti itu. Nah, terus kenapa disinggung lagi di dalam The Critique of Practical Reason? Kenapa disinggung lagi? Beda fungsi. Kalau di dalam The Critique of Poor Reason, ya, Tuhan, kemerdekaan, dan keabadian itu dianggap sebagai noumena yang tidak bisa dipikirkan, tapi di dalam The Critique of Practical Reason, Tuhan, kemerdekaan, dan keabadian itu adalah ya diharapkan akan menghasilkan kehendak untuk bertindak, kan begitu, kehendak untuk bertindak. Nah, maka digariskan oleh Immanuel Kant dalam The Critique of Practical Reason itu kehendak itu untuk bertindak ya sebagai suatu yang merdeka itu kenapa dijamin oleh nilai-nilai moral ya oleh nilai-nilai moral, sedangkan ketuhanan itu sendiri dijamin oleh keyakinannya atau berdasarkan daripada keyakinannya, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka di dalam prinsip the practical reason itu gitu, ada semacam pedoman yang memang tidak untuk secara langsung dipedomani ya, semacam maksim begitu ya, untuk pedoman yang tidak mengikat, tapi ada juga pedoman yang mengikat. Nah, maka ada unsur-unsurnya seseorang mempunyai kehendak yang bebas ya, kehendak bebas. Nah, untuk melakukan kehendak bebas ini sangat penting sebab kemerdekaan
Saya lebih suka mengatakan kemerdekaan daripada kebebasan ya, karena bisa disalah artikan sepertinya begitu kan. Nah, ini nanti akan mengalir di dalam bentuk ya dan substansinya. Kan begitu. Nah, kebebasan yang bentuk dan isinya itu sama itu adalah kehendak yang berdasarkan daripada nilai-nilai ketuhanan. Dengan kata lain, hanya Tuhan itu sendirilah. Hanya Tuhan itu sendirilah yang kehendaknya itu bentuk dan isinya itu sama. Kan begitu. Orang ada yang berusaha mendekatinya. Atau di dalam keyakinan ada yang dikehendaki oleh Tuhan. Kan begitu. Agar dia bisa ya melakukan tindakan ya di mana tindakan itu kehendaknya itu adalah ya bentuk dan isinya itu sama. Harus bagaimana? Harus berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Itulah sebabnya orang yang menganggap sebagai yang paling tinggi di dalam spiritualisme dan sebagainya itu godaannya adalah godaan yang seperti itu. Bahkan dalam sejarahnya itu ada orang-orang yang saking sudah merasa menyatunya antara bentuk dan isinya, dia mengklaim sendiri sebagai Tuhan. Kan ada seperti itu. Di dalam sejarahnya kan juga bisa itu. Nah, jadi kehendak itu akan merdeka bila bagaimana. Kan begitu. Kehendak itu akan merdeka jikalau dia itu berdasarkan pada nilai-nilai ya tadi nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai keabadian kan seperti itu. Nah, satu-satunya prinsip yang mampu menghasilkan kehendak bebas adalah prinsip di mana bentuk sama dengan substansinya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka bentuknya itu ada bermacam-macam. Ya. Bentuknya ada bermacam-macam. Karena bentuk yang bermacam-macam itu ada kemungkinan juga substansinya nanti akan bermacam-macam. Nah, bentuk yang bermacam-macam itu kita kenal sebagai harfiah, sebagai manusia biasa itu bentuk subjektif, bentuk objektif, bentuk internal, bentuk eksternal, bentuk fisik, bentuk moral, bentuk perasaan, dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi kesadaran tentang nilai moral itu diperoleh dari kesadaran tentang kehendak bebas. Jadi kehendak bebas atau kehendak merdeka. Kan begitu. Jadi itulah sebabnya kenapa kita melihat tokoh-tokoh spiritual itu biasanya bebas gitu. Bebas bicara, bebas bertindak. Kan seperti itu. Biasanya yang kita lihat di sosial-sosial seperti itu. Hanya saja godaannya ialah kebutuhan dari dalam diri sendiri itu yang kemudian kemungkinan dalam dinamika sosial itu yang akan menggoda. Maka ya memikirkan tindakan ya, dengan hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri itulah yang dikatakan sebagai mengingkari tanggung jawab oleh Immanuel Kant kan seperti itu. Sedangkan kesadaran tentang nilai moral itu sendiri bersifat a priori. Kesadaran tentang nilai moral itu bersifat a priori. Apa artinya? Kesadaran tentang nilai moral itu bersifat a priori. Artinya ialah di sana yang akan datang itu. Di sana yang akan datang itulah yang akan diidealkan. Itulah sebabnya maka lahirlah konsep berikutnya yang disebut dengan konsep teleologi. Yang disebut dengan konsep teleologi. Nah, teleologi itu dibahas ya, kemudian dibahas
oleh Immanuel Kant itu di dalam The Critique of Judgment. Apa sebabnya? Ya, apa sebabnya? Karena judgment-judgment yang ada itu bisa dibedakan judgment yang berorientasi kepada persekitaran akhir. Ya, persekitaran akhir. Ya. Nah, maka kita mengenal di sini apakah ada tujuan yang tidak berakhir? Ya, ada nggak tujuan yang berakhir? Nah, makanya semua ciptaan Tuhan dikatakan ya sebagai orang awam apa mungkin seorang yang spiritual ya baru mempelajari spiritual, semua ciptaan Tuhan itu bertujuan. Seperti Bapak Ibu ke Jogja tujuannya apa? Kuliah ini tujuannya apa? Apakah Bapak Ibu dalam kehidupan sehari terbebas dari tujuan atau tidak? Itulah yang kemudian melahirkan teleologi. Jadi kalau Bapak Ibu membuat modul itu ya atau membuat karya ilmiah, tujuannya apa? Tak paham nggak? Apa filsafat tujuan? Ya, filsafat tujuan adalah teleologi. Ya, filsafat tujuan adalah teleologi kan begitu. Ya, jadi, nah itulah apa? Jadi dikatakan dikatakan sekarang dikatakan itu ya. Jadi misalnya seseorang dikaitkan dengan otonomi. Otonomi itu apa? Ya. Otonomi itu apa? Kebebasan. Ya, bebasan, Prof. Nah, ya. Otonomi itu teleologi. Ya. Otonomi itu teleologi. Otonomi itu adalah bertujuan. Kan begitu. Jadi kalau ada Bapak Ibu satu di antara Bapak Ibu itu yang tujuannya itu beda kemarin, dia bersifat otonom, gitu. Gitu kan. Nah, daerah otonom itu daerah yang mempunyai tujuan sendiri loh. Gitu. Sebatas dalam kerangka, walaupun sebatas dalam kerangka adalah otonom gitu kan. Nah, itulah sebabnya salah satu ciri mencerdaskan, memberikan kesempatan dalam rangka mendidik ialah memberi otonomi kepada siswa. Caranya apa? Siswa-siswa yang punya tujuan, yang punya cita-cita itu adalah siswa-siswa yang cerdas. Ya. Siswa-siswa yang punya tujuan itulah siswa-siswa yang cerdas, kan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena unsur dasar otonomi itu adalah teleologi, kan begitu. Nah, sekarang kan tadi dicari keindahan, kecantikan. Sejati-jatinya cantik yang murni itu apa? Murni apa? Cantik yang sejati itu cantik yang seperti apa gitu? Imajiner, Prof. Cantik yang keindahan yang sebenarnya indah itu apa? Universal, Prof. Nah, inilah orang itu kan mencari, wah saya ingin mencari yang cantik murni. Nah, inilah sonder daripada teleologi ya. Kalau dia tidak punya tujuan. Itulah sebenar-benar cantik kalau cantiknya tidak bertujuan. Kalau sekarang kita lihat di medsos itu kan, wah cantik, tapi dia tujuannya untuk jadi pelakor. Nah, ya, sampai ingin operasi plastik segala macam itu, ya, ingin diet segala macam supaya tetap cantik, nggak mau dia tidak cantik ya, supaya tetap abadi. Itu berarti tidak murni kecantikannya. Nggak bernilai, Prof. Tidak murni. Ini bukan masalah bernilai. Ini filsafat ini harus clear, ya. Istilahnya harus clear. Gitu. Jadi cantik yang murni adalah cantik yang tidak bertujuan.
tujuan. Kan begitu. Ya, wow saya mau pick up ya supaya kelihatan cantik supaya itu sudah tidak murni gitu loh. Kalau pakai supaya itu jelas tidak murni. Itulah yang kemudian dikatakan sebagai aesthetic judgment. Ya, pengambilan keputusan dalam bidang estetika, tetapi bersifat murni gitu ya. Tapi bersifat murni. Nah gitu Ibu. Nah, tentang teleologi itu sendiri, kalau secara matematik, teleologi itu sebetulnya gampang sekali rumusnya. Jika X maka Y gitu. Loh, apa ada ciptaan Tuhan? Ya, apakah ada ciptaan Tuhan yang terbebas dari hukum jika X maka Y? Ya, nggak ada, nggak ada. Maka kultur atau budaya itu adalah fenomena teleologi. Ya, maka sekarang saya yang seperti ini adalah fenomena teleologi dari kemarin yang seperti itu. Kan begitu. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu. Ya. Maka gitu ya. Semua ciptaan Tuhan itu tidak terbebas daripada teleologi tadi, filsafat teleologi. Maka pada akhirnya lah orang akan memikirkan teleologi yang paling tinggi itu yang apa, yang seperti apa, gitu. Teleologi yang paling tinggi itu seperti apa, gitu ya. Gitu. Nah itu yang bisa juga dicari gitu ya, yang bisa juga dicari, gitu. Yaitu bahwa fenomena itu tidak bisa terbebas dari fenomena bagian menuju keseluruhan dan keseluruhan menjadi bagian. Itulah fenomena daripada teleologi seperti itu. Ya. Nah, di mana itu? Ya ada di mana-mana. Ya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan the critique of practical reason tadi, keinginan untuk bertindak, maka lahirlah yang namanya konsep jenius. Ya. Yang namanya konsep jenius. Jenius itu apa? Kehendak untuk bertindak sehingga tindakan itu melahirkan keindahan. Nah, gitu ya. Ya. Kehendak untuk bertindak sehingga tindakan itu melahirkan keindahan atau kecantikan. Itu dikatakan jenius. Maka jenius itu bukan hanya orang matematika saja, pelukis ya. Pelukis yang melukis yang kemudian dikatakan orang sebagai indah. Nah, itu dia jenius dia. Ya, istilah itu digunakan. Ya. Memang istilah itu digunakan oleh Immanuel Kant itu tadi. Jadi sekali lagi, Ibu dan Bapak sekalian, itulah hubungan dunia ya antara tiga dunia ontologi yang diwakili oleh the critique of pure reason, epistemologinya, the critique of practical reason, kemudian the critique of judgment, aksiologinya. Kan seperti itu. Jadi menjadi sesuatu yang dalam keseluruhan itu ialah masuk semuanya di dalam kuliah filsafat ini terangkum di dalam mesin yang namanya hermeneutika. Ya. Hermeneutika yang menjadi ujian tengah semester itu. Ya. Pak Sabarudin masih ingat? Coba judulnya dibaca. Masih, Pak. Masih, Ujian Prof. tengah semester tolong dibaca tugasnya membuat apa? Saya buka dulu ya, Prof ya. Ya, buka WA-nya di WA itu ada. Ya.
Izin Prof mengingatkan kita masih 5 Sampai menit lagi Prof ya. ya, mau rampung makanya. Ini pertanyaan saya terakhir pada Pak Sabarudin. Oke, makasih Prof. Saya ini Ya, ada tugas dari saya itu masalah peran hermeneutika dan fenomenologi untuk membangun filsafat, ideologi, paradigma, dan teori pendidikan konstruktif. nah, Ini ya, baik. Itulah Bapak Ibu. Jadi secara mikro dan secara makro. Mikrokosmos, makrokosmos. Dalam filsafat, dalam metafisik, suka-suka kita. Orang kan bingung. Mana yang dimikrokan, mana yang dimakrokan. Yang mikro itu pikiran kita atau batu yang ada di sana. Nggak akan ketemu-ketemu terus sampai lulus filsafat, nggak paham-paham. Mana yang mikro dan mana yang makro. Kenapa? Suka-suka kita. Kan gitu. Kalau tadi saya katakan sebagai mikro boleh saja menembus ruang dan waktu. Makronya adalah hermeneutika. Ya. Canggih ini. Menembus ruang dan waktu menggunakan bor penembus gunung. Ya. Membuat rel kereta api cepat. Gitu ya. Di daerah Bogor sana ya. Wur, menggunakan spiral kehidupan. Kan begitu kan? Berupa lingkaran yang didorong keluar pakai garis linear atau ditarik keluar pakai garis linear, jadilah spiral kehidupan. Itulah hermeneutika. Dan itu kalau dipotong lagi berupa lingkaran. Kalau diterapkan lagi di kelas menjadi metode belajar ya, interaktif antara interaksi antara guru dan siswa. Demikian seterusnya. Nah, dari situlah maka saya ingin menunjukkan perspektif isomorfisme ini akan berjalan terus sampai kepada model-model pembelajaran yang inovatif. Kemudian sintak-sintak pembelajaran yang konstruktif. Sampai kepada evaluasinya mengikuti. Kan begitu. Ya, karena ini mata kuliahnya ilmu pendidikan. Kalau yang Bu Riana dengan kelas yang itu kemarin kan mata kuliahnya kan filsafat PEP. Oh, di sini filsafat pendidikan. Ya saya ke perspektif luasnya lebih luas kan seperti itu. Nah, dengan demikian jadi ya dialektik ya doctrine of ya metode yang ada di The Critique of Judgment itu munculnya sebetulnya berupa sebagai neo-neo kan begitu. Bagaimana unsurnya? Ada 4 unsur. Bisa kita memahaminya, bisa menggunakan judgment itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah unsur kualitatif, yang kedua adalah unsur kuantitatif, dan yang ketiga adalah unsur relasi. Yang keempat adalah unsur ketersediaan daripada referensi-referensi yang terkait dengan pikiran kita. Ada 4 unsur itu bahannya sehingga kita bisa melakukan judgment semacam itu. Kalau kemudian kita berpura-pura berlaku sebagai filosofer yang sudah berhasil melakukan mengidentifikasi pure reason, kemudian mengembangkan ya pendidikan dan kemudian melakukan judgment, harapannya guru-guru seperti itu. Dan itu harapannya kepada siswa-siswa kita. Siswa-siswa kita yang kemudian cerdas melakukan judgment. Dan judgment itulah yang kemudian dineokan, muncul di taksonomi Bloom menjadi evaluasi. Kan begitu. Jadi itulah begitu luasnya Bapak Ibu keterkaitan ini ya. Bapak Ibu mau ngomong apa silahkan. Terserah saja, merdeka.
tapi saya juga bebas mereview gitu. Gitu. Baik, ibu bapak sekalian, itulah kira-kira dari saya malam ini ya. Mata saya sudah agak sembuh, semangat untuk ketemu lagi. Alhamdulillah, Ya, Prof. ya, nanti tetes mata lagi kan gitu. Ya. Baik, saya mengucapkan selamat berkarya. Ini sudah malam ya. Kemudian semoga tetap sehat, barokah, hidayah, inayah, Amin. dilindungi Amin, oleh Allah amin, Subhanahu Prof. wa Ta'ala. Selamat dunia dan akhiratnya. Amin. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Minggu depan masih ketemu lagi ya Pak, meneruskan yang ini ya. Ya, 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 Prof. Prof. Baik, Prof. memperdalam yang ini. Ini tolong direkam ya. Bisa di Bu Sampun saya Riana? rekam, Prof. Sudah nggih, nanti bisa ditayangkan lagi, diulang lagi kan begitu. Saya minta maaf sekali lagi kalau ada kekurangannya. Terima kasih Bu Riana. Ya, marilah kita akhiri dengan berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi minggu Waalaikumsalam, depan. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Nun. Sehat selalu, Prof. Amin.